Jadi tatanan ya, dalam elemen lingkungan kehidupan yang saling mempengaruhi. Kata-kata ini penting ya. Semua elemen ya, dalam kesatuan ya, saling mempengaruhi, sengaja dibuat manusia untuk memenuhi keperluan hidup. Itulah ekosistem buatan. Maka pengertian seed itu mengandung ekosistem buatan. Nah, yang kata kedua yang mengikuti dari ekosistem adalah digital. Digital itu perkembangan atau pengembangan teknologi digital. Teknologi seperti apa? Orang mengenalnya adalah teknologi 4.0, ya. 4.0. Nah, teknologi digital itu melewati Internet of Things. Ya. Salah satu unsurnya adalah Internet of Things. Ya. Jadi sekarang bahkan menjadi Internet of Everything. Tetapi ingat, kalau kita bicara digital teknologi, bukan hanya internet, ya, bukan hanya internet. Internet berkembang ya, itu karena adanya perkembangan kemampuan dari komputer, ya, dari komputer. Mungkin kalau Anda nonton Network, film Network kan, di mana internet itu hasil coba-coba mahasiswa-mahasiswa yang kemudian bisa menghubungkan dalam konteks komputer. Ya. Nah, komputer itu bisa berkembang cepat karena bersamaan dengan perkembangan apa yang disebut dengan artificial intelligence, ya. Kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan untuk mengingat, menyimpan, menganalisis, ya, kemudian menambah, mengali, kemudian menyusun ya, kembali yang tadinya adalah difikirkan manusia itu dipindahkan kepada mesin. Ya. Maka disebut dengan kecerdasan buatan. Contohnya mungkin Anda punya kawan di ruang kelas ini. Saya tidak berlama-lama di situ ya. Kalau saya sebut misalnya nama tertentu ya, nama tertentu Lydia misalnya, Lydia berkawan dengan siapa Lydia? Boleh buka mic-nya. Lydia berkawan dengan siapa di kelas ini? Di kelas ini berkawan dengan semuanya, Pak. Sebut satu nama aja. Sebut satu nama. Apa ya? Lydia. Sebut saja. Ya. Aul. Siapa? Aul. Aulia. Tahu nomor HP-nya Aulia? Tahu. Ada Bisa. 2. Berapa? Kalau disebutin nggak hafal, Pak, tapi ada disimpan di HP. Itu namanya artificial buatan. Iya kan? Ada kemampuan menyimpan, tapi tidak Anda simpan karena keterbatasan cara berpikir Anda. Pemikiran penyimpanan itu disimpan di mesin. Mesinnya di HP. Clear? Ya, contoh itu, contoh nyata. Iya. Teman-teman yang lain Anda bilang kenal semua ya, tapi kalau saya tanya nomor nggak ada, tapi Anda tahu karena apa? Anda mengandalkan kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan itu menyimpan, menghitung, mengali dan sebagainya. Nah, saya ingin ingatkan bahwa kita bicara ekosistem digital itu tidak bicara hanya internet. Ya, ini tolong dipikir karena ada kaitan teknologi yang lain. Misalnya memang produksinya berkaitan dengan Internet of Things atau Internet of Everything. Apalagi kalau kita menggunakan internet dengan teknologi 5G ya. Beda nih kalau bilang teknologi 4.0 itu lebih kepada teknologi yang artificial intelligence, internet, big data, cloud system, automation, drone, robotik, teknologi, dan banyak sekali ya. Jadi lingkupnya luas kalau kita bicara teknologi digital, ya, konsepnya luas. Tetapi kalau kita bicara internet, terus kita gunakan 5G, teknologi 5G itu internet ya. Itu bicara kecepatan dan percepatan ya, dari sebuah hubungan jejaring berbasis digital. Kita bisa
bisa begini, bisa nonton, bisa berdiskusi seperti ini dan jelas karena teknologinya 4G. Ya, 4G. Kalau turun sedikit 3G. Nah, mungkin kita buat film begini. Kalau 2G lebih payah lagi kan gitu. Boleh ya, bedakan. Nah, yang saya ingin ingatkan bahwa ekosistem buatan dalam SEED itu berkaitan dengan digital pengembangan dan perkembangan teknologi. Dan teknologi digital tidak hanya internet. Ya. Boleh klik. Mas Lukman, boleh dilanjut. Oleh karenanya ini berkaitan dengan perkembangan teknologi dalam kemajuan. Nah, kita mengenal disebut disrupsi progresif ya akibat teknologi 4.0. Apa yang dimaksud? Karena kemampuan mengingat, kemampuan menyimpan, kemampuan memprediksi, kemampuan melintas batas ya, itu terjadi dengan sangat cepat. Nah, kalau kita perhatikan itu miringnya titik-titik merah dan titik-titik biru itu makin 45 derajat ya, makin 45 derajat. Karena apa? Disrupsinya sangat cepat. Apa itu disrupsi? Contoh, misalnya kepada komunitas agraria ya, kita mengenal roda pertanian pakai roda. Mungkin rodanya kayu. Masuk industri, rodanya sudah tidak kayu lagi, sudah dilapis karet. Nah, roda kayu di mana? Ya sudah ditinggalkan, itu disrupsi namanya. Ya. Di revolusi industri orang mengenal kunci, ya. Kunci mobil, ya. Otomatik, kunci mesin. Di abad informasi mungkin sudah tidak lagi pakai kunci, ya, pakai knob. Ya, dipencet. Pada masyarakat cerdas itu tidak lagi pakai knob, tidak pakai kunci, bisa bicara saja, pakai sensing, pakai remote sensing, pakai sistem robotik, sudah bisa mobilnya bunyi gitu. Nah, kalau gitu kunci mobilnya di mana? Kunci motornya di mana? Terdisrupsi. Paham ya? Terdisrupsi. Disrupsi itu ditinggalkan karena ada teknologi baru. Nah, di dalam konteks perubahan teknologi 4.0 banyak disrupsi, maka disebut juga disrupsi teknologi ya. Karena apa? Karena perkembangannya sangat cepat. Ya, perkembangannya sangat cepat. Sehingga kalau kita dilihat dari peradaban ya, dari satu peradaban ke peradaban lain secara teknologis merah titik-titik sampai biru ya, itu sering ada krisis-krisis ya. Ada krisis-krisis yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, untuk masa sekarang, ya ada masa sekarang, mungkin sampai 2020, ya tahun 2020, itu menjadi ancaman disrupsi yang sangat cepat, ya teknologi 4.0 ini. Tapi kenyataannya tiba-tiba di abad 2021, di abad 21, di tahun 2021, muncul ya virus baru yang istilahnya itu mikrobiologi yang mengancam seluruh dunia, ya mengancam seluruh dunia. Maka ternyata digital yang tidak kelihatan itu ditemani oleh digital yang tidak kelihatan juga. Ya, kalau digital itu perkembangannya bisa nampak dari berbagai alatnya, tapi kalau dengan mikrobiologi hampir pasti tidak dilihat. Maka ke depan digital itu perlu diisi juga oleh ciri-ciri biologis yang hidup ya, Mangli. Ekosistemnya kan disebut ekosistem digital. Jadi ekosistemnya semua komponen kehidupan dalam satu kesatuan yang dikaitkan dengan teknologi digital. Nah, kita sebut dengan era digital hijau, green digital. Ini tantangan peradaban. Artinya apa? Buat kita bahwa ke depan kita perlu menjadi masyarakat yang cerdas. Cerdas itu beda dengan pintar. Pintar itu boleh jadi sifatnya dari segi pemikiran. Ya. Kalau cerdas, pemikiran dan hati. Ya. Jadi ada segi-segi etika, ya, maka cerdas. Nah, masyarakat yang cerdas itu juga harus kreatif. Jadi teknologi yang disrupsi ini, ya, teknologi yang disrupsi ini tidak boleh
meninggalkan etika. Kalau tidak, hasilnya adalah kehancuran. Itulah tantangan peradaban. Jadi bagaimana dengan teknologi ini kita membangun masyarakat cerdas dan kreatif. Kuliah ini, saya ingatkan, kuliah ini mengajak kita semua berpikir seperti itu. Berpikir seperti itu. Ke depan, boleh klik lagi. Ke depan, maka yang perlu dibangun adalah bukan hanya ekosistem digitalnya, bukan dibangun ekosistem digitalnya. Apa yang dimaksud dengan ekosistem digital? Pertama, perkembangan device, mulai dari komputer, segala peralatan, mesin, drone, robotik, saya ingatkan ya, device itu yang bisa mengkaitkan dengan apa yang disebut dengan network, dengan jaringan. Dan ingat, era informasi itu sudah lewat. Jadi teknologi informasi komunikasi itu sebenarnya dalam konteks digital beyond dari abad itu. Karena yang berkembang adalah informatika. Tidak hanya informasi, informatika. Jadi selama berkembangnya network, maka semakin besar device itu berkembang. Tetapi dalam konteks ekosistem digital, network dan device hanya akan berkembang kalau ada aplikasi-aplikasi. Device, aplikasi, network itulah ekosistem digital. Ekosistem digital ini tidak punya manfaat, tidak punya bagian dari kehidupan manusia kalau tidak membangun komunitas digital. Maka muncul yang konsepnya adalah ekosistem digital. Tambah dalam kuliah kita ada kata di belakangnya sosio. Sekelompok manusia yang terjalin erat dalam kehidupan kolektif. Terus terang, kalau kita hanya bicara ekosistem digital, di luar membangun komunitas digital, orang cenderung sangat individual. Orang cenderung akan sangat individual. Karena yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Karena teknologi ini. Oleh karenanya kita tambahkan ekosistem digital tidak boleh lepas dari sosio. Membangun sekelompok manusia dalam komunitas digital terjalin erat dalam kehidupan kolektif. Oleh karenanya ini berkumpul untuk menyelesaikan persoalan bersama, bukan individual. Maka terkait dengan perubahan tatanan sosial. Oleh karenanya kalau kita lihat kuliah SEED ini, sosio ekosistem digital, yaitu membangun ekosistem yang berdasarkan device, aplikasi, network untuk membangun komunitas digital, sosio. Di situ ada sosio, yaitu mendorong tatanan perubahan yang terjalin erat dengan kehidupan kolektif. Harus ada manfaatnya di sini. Bukan hal-hal yang mendistrupsi kehidupan kolektif. Maka sosio jadi penting. Boleh klik lagi, Mas Lukman. Nah, proses inilah yang kemudian memerlukan buatan, ekosistem buatan. Apa yang harus diperbuat oleh kita? Pertama adalah melakukan translation. Translation apa? Semua diri kita dalam kepentingan kehidupan digitization. Jadi creating, membangun itu berbagai physical objek atau atribut dalam kehidupan secara digital. Anda sekarang sudah punya digital representation. Tadi contoh saya sebut, tahu namanya, tahu. Orangnya tahu. Tapi waktu saya tanya, berapa nomornya? Tidak tahu. Karena sebagian nomornya itu digitization, diserahkan kepada mesin. Nah, proses digitization ini adalah
proses yang menggunakan perkembangan teknologi, bergantung pada teknologi, ya, bergantung pada teknologi. Saya ingatkan teknologi digital tidak hanya internet. Meskipun kita tahu internet mengambil porsi yang besar sekali dalam mendorong perubahan, ya. Nah, kalau kita lihat akar pertama dari ini yang namanya pyramid of digital, ya, itu lebih kepada akses teknologi, ya, di level bawah. Jadi teman-teman ilmu komputer, teman-teman ilmu fisika, ya, ini bagaimana memikirkan atribut-atribut kehidupan itu digitalisasi, digitization. Kalau sudah ada semua, maka muncullah proses digitalisasi. Ya. Jadi transisinya adalah melakukan digitalisasi. Maka kalau kita sebut dengan ekosistem digital, ya itu harus melalui digitization dan melakukan digitalisasi. Apa yang disebut dengan digitalisasi, yaitu menemukan bisnis proses baru. Ya, menemukan bisnis proses baru. Jadi saya ingatkan, ya, buat kita yang akan kuliah membangun ekosistem digital, sebab kembali kepada kita. Contoh, kuliah itu tatap muka, ada dosen, ada mahasiswa, harus ketemu, ya kan? Di situ ada ruang kuliah, ada peralatan, ada bangku, ada alat tulis, ya. Kemudian ada audio visual, ada lampu, ya, di satu ruang. Maka itu yang namanya bisnis proses dalam perkuliahan. Tetapi dalam kondisi pandemi dipaksa bisnis prosesnya berubah. Apa yang berubah? Kita diminta tidak berkerumun. Maka bisnis prosesnya bagaimana kita mengajar dan belajar dalam proses tidak tatap muka. Ya. Maka ada transisi. Prosesnya adalah harus digitization. Maka semua pengajaran harus masuk ke ranah digital. Dipaksalah kita kuliah yang tadinya tidak digitization, dibuat digitization, disimpan di course, disimpan di LMS, dibuat semuanya tertulis dengan pola hanya mengetik di komputer. Kenapa komputer? Karena komputer didorong oleh artificial intelligence. Ya. Maka prosesnya akan lebih efisien, ya. Dan kegiatannya makin murah, makin cepat. Tetapi apakah ini menjadi proses pengajaran, itu menjadi persoalan lain, ya. Tetapi bisnis prosesnya berlaku selama ada digital experiences. Saya pernah baca ada kawan-kawan yang kuliah digital, ya, online gitu, merasa tidak seperti kuliah. Maka ada aturan sekarang baru, saya akan bisa memanggil Anda dalam sekejap, 3 kali panggil tidak ada, saya bilang Anda tidak kuliah. Dalam rangka apa? Dalam rangka proses pembelajaran. Jadi digital experience menumbuhkan hal-hal baru. Bisnis prosesnya berubah. Apa? Contoh lain. Orang bertransaksi, harus pergi ke pasar, ya, harus bertatap muka. Ya, ada proses menentukan harga. Ya. Maka ada cost di situ, pergi ke pasar, mengambil barang, membuat sehingga harga tertentu ditambah dengan cost. Tetapi dengan proses digitalisasi, barangnya itu disimpan dalam satu gambaran terdigital. Proses transaksinya dibuat digital. Pertemuan antara pembeli dan penjual itu dengan digital. Maka orang yang membeli dan menjual harus terdigitalisasi. Terus harus digitization. Prosesnya yaitu merubah digitalisasi. Bisnis prosesnya berubah sehingga kita bisa membeli cukup di atas tangan kita, di atas jari kita. Kita bisa membayar tanpa tersentuh. Kita bisa mendapatkan barang dengan harga yang relatif cepat dan murah.
barang datang dengan waktu cepat, kita tidak harus bergerak. Makin gemuk kita nanti. Ya. Kalau Anda kuliah terus begini, makin lama makin gemuk. Karena Anda kuliah sambil ngemil. Nah, itu kalau terus bertemu dengan proses experience, akan muncul bisnis-bisnis proses baru. Ya. Ini yang menumbuhkan transformasi kehidupan. Maka itu yang disebut dengan digital transformation. Karena tumbuh digital product, service ekonomi baru. Ya. Terus terang dalam konteks digital transformasi, di balik itu adalah aspek sosial ekonomi atau aspek ekonomi sosial. Ya. Karena apa? Karena sosial ekonomi transformasi disediakan, di-enabler oleh digitalisasi. Ya. Nah, apa artinya? Maka kita harus menarik benefit dari ekonomi masyarakat. Ini yang menumbuhkan perubahan sosial. Jadi dalam kuliah ini kita tidak hanya bicara aplikasi bagaimana membangun applied ya ekosistem digital, tetapi kita memberikan juga norma, pemikiran, ya, berkreasi, ya, kreatif, mendorong digitalisasi, mendorong transformasi digital yang memihak ya, secara sosio, yang mendorong kekuatan dari kerjasama manusia dalam satu bentuk komunitas. Ya. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan enggak di sini? Saya mau mendengar. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah jelas ya? Iya Pak, masih jelas. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Lanjut, Pak Lukman. Nah, apa yang kemudian menjadi penting untuk masyarakat ke depan, dan ini adalah masa Anda ke depan, itu masyarakat yang cerdas. Cerdas dan kreatif. Jadi kita tuh sudah melewati abad yang namanya teknologi informasi. Era yang kita hadapi sekarang dan ke depan adalah abad kreativitas. Abad kreativitas. Karena produk-produk yang kreatif itulah yang menentukan perkembangan. Termasuk COVID. Kalau kita menanggapi COVID, maka kita harus ditantang berbuat cerdas. Berbuat cerdas. Bagaimana COVID itu bisa ditangani secara masif, ya. Dan di situ ada, di balik itu adalah proses kehidupan yang dilihat di masa depan. Ya. Nah, contohnya begini, maka yang kita dorong adalah berpikir kreatif. Pesannya adalah ke depan tanpa kreativitas kita kalah. Ya. Semua peralatan yang disebut device, network, ya, kemudian aplikasi, ya, itu harus tunduk kepada kemauan kita, bukan kita yang tunduk kepada ketersediaan mereka. Ya, karena kreativitas kita lah yang harusnya menjadi penuntun, ya, penuntun. Nah, ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan invensi, ya, temuan baru. Karena kita berpikir kreatif, kita punya invensi. Contoh, UGM kreativitasnya mengeluarkan Genose. Terus terang di balik Genose itu ada sense, ya, remote sensing, ada prinsip-prinsip digital, ya, ada prinsip-prinsip digital. Jadi kalau digital itu kan Anda bisa lihat contoh apa sih konkret kata digital itu. Anda punya jam non digital, tapi HP Anda itu jamnya jam digital. Akan menunjukkan detik, menit secara lebih tepat dibanding dengan jam yang non-digital. Ya. Nah, proses itu adalah, dulunya adalah invensi. Itu temuan baru, ya, invensi.
Contoh lain ya, berpikir kreatif. Orang sedang memikirkan kalau bisa orang Lala putus ya? Iya, sepertinya Pak. Sepertinya. Kita tunggu aja, Pak ya. Siapa? Halo Pak Lala. ya dicabut jalur listriknya Oh, di WiFi. Nah, ini kegagalan ekosistem digital. Ya. Kalau ada satu unsur yang tidak berjalan, maka selesai sudah. Networknya hilang, maka aplikasi maupun device-nya tidak berjalan. Ya, saya kembali ke invensi sosial. Jelas nggak ya gambarnya? Oke. Invensi sosial itu apabila digunakan secara masif gitu ya. Misalnya Genose tadi saya contohkan ya, Genose dari UGM, itu baru invention. Tetapi setelah masuk
pemerintah dengan berbagai pembiayaan mendorong ini digunakan secara masif, itu bisa jadi inovasi, dapat jadi inovasi. Karena apa? Digunakan secara luas. Dan belum tentu itu temuan baru. Ya. Jadi kebetulan kalau genose ke pertemuan baru. Ya. Tapi temuan yang bukan baru pun kalau kemudian digunakan secara masif, ya dia menjadi inovasi. Maka ada orang mengatakan inovasi itu apabila invensi itu ada proses komersialisasi. Nah, saya ingatkan kepada kita semua, kalau membangun ekosistem digital, proses ini dilalui. Ya. Jadi ada invensi, ada temuan baru, dan kalau berkembang bisa jadi inovasi. Nah, ini satu contoh ilustrasi, ya, ilustrasi misalnya bagaimana invensi itu bisa terjadi. Ya. Ada satu contoh dalam waktu 4 menit, misalnya kita menonton tentang dari membuang ke mengelola sampah. Silakan Pak Lukman, boleh Permasalahan sampah menjadi isu global yang membutuhkan perhatian. Terdengar suaranya, Pak? Permasalahan sampah menjadi isu global yang membutuhkan perhatian, khususnya sampah plastik. Sebagai material yang butuh waktu lama untuk terurai, masalah sampah plastik tak selesai hanya pada mengurangi penggunaan plastik, namun lebih kepada pengolahan atau dengan kata lain mendaur ulang. Namun kini kemajuan teknologi semakin mempermudah upaya mencari solusi permasalahan sampah plastik. Kehadiran e-recycle, layanan pengelolaan sampah plastik terintegrasi berbasis aplikasi ini sangat membantu masyarakat. Seperti yang dirasakan Dea Mareta, warga Durensawit, Jakarta Timur ini mengaku fitur pemindaian botol plastik di aplikasi e-recycle mempermudahnya memilah-milah jenis sampah. Terlebih, sampah plastik yang ia setor bisa menghasilkan uang. Saya juga dapat pendapatan ekstra nih dari penjualan sampah ini. Karena kan saya juga punya warung, jadi sampah-sampahnya ini kan banyak nih, menggunung segala macam. Jadi daripada saya buang sembarangan atau nunggu sampahnya diangkut lama, jadi mendingan saya langsung jual aja pribadi ke e-recycle ini. Dea merupakan satu dari 3.200 pengguna jasa aplikasi penjemputan sampah plastik ini. Sayangnya, aplikasi ini baru dapat melayani wilayah Jakarta Timur dan hanya dapat diunduh lewat Android saja. Sampah sendiri sudah bukan barang yang bisa digunakan kembali. Namun demikian, material sampah sendiri sebenarnya masih bisa untuk didaur ulang. Diproses lagi menjadi produk yang bisa mempunyai nilai guna. Sehingga kami memilah bahwa masyarakat atau siapapun yang mau mengumpulkan, memilah sampah tersebut, kami berikan suatu penghargaan atau reward kepada mereka sebagai ganti bahwa sampah tersebut masih punya nilai yang akan kita olah lagi menjadi produk yang lebih bernilai. Ide munculnya aplikasi berawal dari keprihatinan akan rendahnya angka daur ulang plastik di Indonesia. Sustainable Waste Indonesia atau SWI mencatat angka daur ulang Indonesia di bawah 10%. Ini artinya lebih dari 90% sampah plastik tidak terdaur ulang. Kemunculan e-recycle menjawab keresahan masyarakat. Terlebih aplikasi ini mampu memindai dan memilah plastik berdasarkan jenisnya, sehingga pengguna secara tak langsung teredukasi mengenal berbagai jenis sampah plastik. Uniknya, pengguna yang mengumpulkan sampah plastik diberi reward sesuai dengan berat sampah yang dipungut. Sekilo sampah botol plastik dihargai sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 tergantung jenis plastik. Peneliti mikroplastik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Reza Cordova menilai hal ini sebagai langkah awal yang baik bagi masyarakat. Proses di Indonesia untuk recycle sendiri kenapa lebih kecil? Itu karena belum ada pemilahan tadi. Karena kan belum tentu keseluruhan jenis plastik bisa di-recycle. Nah, ketika ini timbul aplikasi yang baru, ini bisa cara pemilahan, kemudian jumlahnya berapa banyak, kemana, itu akan tentu saja mempermudah proses recycle tersebut. Dan itu pasti baik untuk lingkungan.
Dengan kemampuan memilah sampah plastik, proses daur ulang akan semakin mudah lantaran sampah yang dikumpulkan tak lagi bercampur dengan sampah organik lainnya. Kedepan, aplikasi ini berencana mengembangkan fitur memindai sampah kertas dan kaca. Roni Satria, Arief Tidiawan, Jakarta. Ya, Anda bisa lihat. Jadi kuliah kita itu kalau bicara sosio ekosistem digital, kita mencari persoalan yang dihadapi dalam masyarakat. Ya. Maka kita harus berpikir kreatif. Ya. Contohnya tadi bukan berpikir membuang sampah, tetapi mengelola sampah. Itu perubahan cara berpikir. Maka proses bisnis prosesnya itu bukan membuang, tetapi bagaimana mengelola. Kalau kita bicara mengelola, yang dihasilkan adalah ujungnya, hilirnya, produknya. Ya. Dan Anda bisa lihat, tidak hanya internet. Saya khawatir Anda kuliah ini, Anda membayangkan kita membuat aplikasi dengan basis internet. Tidak, ya. Itu salah satu. Dan dia bisa dominan. Tetapi kalau tidak ada sensing, ya, memilah jenis plastik, ya, kemudian berkaitan dengan pola pengelolaan, ya, di situ ada logistik sistemnya, logistiknya bisa pakai robotik, tadi belum pakai robotik, kalau di negara lain dengan robotik, ya. Kemudian prosesnya juga dipilah ya, dengan mesin, ya, dengan mesin tertentu, ya, sehingga dihasilkan produk tertentu dengan kualitas standar tertentu. Artinya apa? Bukan menghilangkan pekerjaan orang yang memungut sampah, bukan. Mengelola sampah itu memerlukan sumber daya manusia dengan kreativitas tinggi, bahkan kualitas kemanusiaannya juga harus lebih baik. Pendidikannya harus lebih tinggi. Itu ya. Maka yang harus kita ciptakan adalah kreasi-kreasi, kreator-kreator yang bisa membuat sesuatu yang baru, ya, yang memberi solusi. Anda bisa lihat, jangan mikirnya hanya membuat aplikasi terus di telepon bawa sampah, itu namanya membuang sampah, tapi menggunakan aplikasi. Ya. Tidak, ya. Kalau kita bicara sosio ekosistem digital, bagaimana ekosistem digital itu mengambil manfaat, menyelesaikan solusinya, bukan hanya bicara network, ya, digunakan dengan device, digunakan dengan aplikasi. Kalau ini hanya dilakukan tanpa makna penyelesaian persoalan kehidupan, bukan sosio ekosistem digital. Ya, jadi kalau kita hanya bicara proses menggunakan aplikasi internet tanpa manfaat yang seperti digambarkan, itu bukan ekosistem digital. Karena tidak menyelesaikan persoalan yang kita hadapi secara bersama. Ada satu lagi tematik supaya Anda kenal sosio ekosistem digital. Boleh diputar satu lagi dalam waktu mungkin. Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat, terutama kaum urban, untuk dapat bertani sekaligus berinvestasi. Mereka pun tak perlu memiliki lahan dan terjun langsung ke lapangan. Inilah yang ditawarkan Andreas Njaya dan kawan-kawan lewat platform bernama iGrow. Melalui fitur yang dikembangkan, pengguna dapat langsung memilih bibit tanaman yang disediakan sesuai dengan nilai investasi. Kemudian, para investor dapat menerima profit saat panen tiba. iGrow pun tak muncul secara tiba-tiba. Potensi agribisnis tanah air yang tak tergali optimal lah yang menjadi alasan para penggagas untuk mendirikan perusahaan ini. Tanah kita luas, kita banyak impor. Petani kita banyak, tapi mereka berada di bawah garis kemiskinan. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita tuju. Bagaimana kita bisa mempersatukan nih berbagai macam resource yang terpisah itu untuk mengarah ke sana. Pengguna yang telah memiliki akun dapat langsung membeli bibit tanaman. Kemudian bibit akan ditanam oleh petani. Perkembangan pertumbuhan lahan dapat dilihat melalui fitur monitoring tanaman iGrow. Hasil panen lalu dijual kepada standby buyers. Profit yang didapat pun kemudian dibagi dengan kisaran 40-50% untuk sponsor, 30-40% untuk petani, serta 10% untuk iGrow. Jeli melihat permintaan pasar pun menjadi strategi dalam menentukan jenis bibit tanaman. Investasi ala iGrow pun menjadi alternatif baru, karena bisnis pertanian atau perkebunan sesungguhnya dekat dengan kehidupan kita. Meski begitu, pengguna juga perlu kembali teliti serta memahami potensi dan resiko dari investasi seperti ini.
Indonesia kebanyakan sudah teredukasi dengan pola menabung, di mana kalau mereka meletakkan uang investasi di bank misalnya, kemudian mereka mendapatkan keuntungan yang pasti. Nah, ketika bicara mengenai investasi yang sesungguhnya, sebenarnya ada peluang keuntungan dan juga ada risiko. Sehingga kalau kita bicara mengenai risiko investasi seperti ini bukan investasi di instrumen keuangan, ini adalah investasi di bisnis real sebenarnya. Jadi kalau kita berinvestasi di perkebunan, ya kita bayangkan saja kalau misalnya kita sedang berkebun gitu ya, ada berbagai parameter yang menunjang apakah panen kita akan berhasil atau tidak. Sejak awal kemunculannya di tahun 2014, iGrow berhasil menarik hampir 1.000 investor. Usaha ini juga memiliki lahan seluas 1.197 hektar yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia dan berhasil memberdayakan sebanyak 2.200 petani lokal. Alhamdulillah saya jadi punya pekerjaan tetap di sini, jadi dekat sama keluarga. Sebelumnya saya kerja bangunan gitu, kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi setelah di sini alhamdulillah kerja tetap dan bisa mencukupi keluarga. Semacam ini bisa menjadi angin segar dan pilihan di dunia investasi. Selain itu juga dapat membantu menguatkan ketahanan pangan serta meningkatkan kualitas hidup para petani lokal. Lia Astria, Yohanes Januadi melaporkan untuk NET. Iya, contoh lain yaitu satu bentuk sebenarnya ya persoalan yang dihadapi oleh pertanian kita adalah jumlah petani kecil ya. Jumlah petani kecil itu makin lama makin bertambah karena proses pewarisan lahan dan dengan dominasi pemilik-pemilik lahan luas ya, maka banyak buruh tani ya. Salah satu ruang sebenarnya potensi sebagai orang-orang yang bisa membangun sosio ekosistem digital, maka kreasi-kreasinya ditunggu ya. Contoh tadi iGrow sebenarnya apa yang kita kenal dengan crowdfunding ya. Jadi dia bisa membuat satu kegiatan bertani ya, di mana dia mempertemukan antara petani dan pemilik modal, investor. Tapi kita lihat keuntungan masih 50% di investor, 20 ke 30 ke petani, dan 10%-nya di iGrow sendiri. Itu satu proses yang saya pikir perlu kita hargai. Tapi terus terang, apabila kita mau memakmurkan petani, investor harusnya mengurangi ya. Misalnya dia yang 35, tapi yang 40% itu ada di, mungkin 45% itu ada di petani. Sehingga Anda, orang yang kerja di IPB, orang yang bergelut di bidang pertanian dan di pedesaan yang bicara digital, itu akan masuk ya, masuk karena apa? Di situ ada kehidupan ya, untuk Anda dan juga membawa kehidupan untuk orang lain. Dan itu solutif ya, solutif. Maka itulah kalau kita belajar sosio ekosistem digital, bukan hanya internet ya, bukan hanya internet. Saya takut Anda bicara e-commerce kemudian bisa menjual, mendagangkan produk gitu. Bukan itu, karena yang diperjualkan belikan bisa produk, bukan produk kita. Yang kita dorong adalah bagaimana Anda mengembangkan manufaktur baru, mengelola sumber daya alam kita, menggunakan digital system, dan menjadi bahan untuk konsumsi kebutuhan bangsa kita sendiri. Ya. Maka kita kuliah dengan sosio ekosistem digital. Ya. Ini tolong diingat, ya, ada semangat untuk itu. Ada memperkuat penggunaan oleh masif ya, oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia sekaligus, tetapi juga Anda ingat di situ ada komersial, tapi komersialnya tadi disebut harusnya berbagi untung ya dengan baik. Ya, ada nilai investor, memang dia harus diberi bagian, tetapi ada bagian petani yang relatif lebih besar dibanding sebelumnya ya. 23% itu relatif lebih besar dibanding sebelumnya. Biasanya 5% mereka ini. Sekarang kalau dinaikkan maka akan lebih untung. Dugaan saya akan meningkatkan pendapatan, tetapi belum memakmurkan dengan angka itu ya. Maka kalau Anda punya kreasi-kreasi lain yang bisa meningkatkan itu luar biasa. Dan Anda sendiri punya pekerjaan dengan angka 10-20% dari 1.000 petani, itu sudah luar biasa itu.
gaji Anda bisa 25 juta per bulan, ya bisa kalau dilihat iGroup mungkin di atas itu. Ya. Nah, untuk itu maka kuliah ini disistematisir. Pertama tadi akan cakupannya nanti akan menjelaskan. Ya. Tadi pengertiannya sudah, maka nanti akan membahas konsepnya apa, pendekatannya bagaimana, dan bagaimana strategi pengembangannya. Kemudian dari situ dalam konteks Indonesia, ya, dalam konteks Indonesia. Kemudian bicara cakupan, ya, bagaimana mendigitalisasinya, bagaimana membangun digitalisasinya, dan bagaimana membangun transformasi masyarakat digital. Ini kita bahas juga, bagaimana caranya, ya. Dan ini perlu leadership, ya, kepemimpinan. Ya. Maka bicara juga bagaimana pendekatannya, ya, kemudian bagaimana dikembangkannya, konsep pribadi seperti apa, ya, yang punya semangat berdigital, ya, dengan kekuatan membangun komunitasnya. Dan di situ ada kepemimpinan digital. Ya. Nah dari sini kita harapkan Anda dapat berkembang menjadi pemimpin-pemimpin digital, meningkatkan kapasitas diri Anda. Maka kuliahnya pun nanti akan lebih banyak dialogis dan mendorong sebuah inisiatif kreatif, ya, dari Anda. Ya. Kemudian bagaimana mengembangkannya? Salah satu organisasi yang sudah diakui adalah startup. Apa itu startup? Ya. Dibahas sejak awal di strategi. Ya. Karena apa? Karena persoalan di aturan dunia kan hanya dua, bicara korporasi dan bicara koperasi. Kooperatif bahasa Inggrisnya, korporasi ya korporasi, ya. Tetapi untuk mencapai ke sana berusaha itu sulit sekali. Maka muncul startup, usaha rintisan namanya. Dan itu banyak kemudahan-kemudahan sebenarnya buat anak muda membangun itu selama membangun kreativitas, selama membangun kreativitas. iGrow itu contoh startup, ya, yang mungkin sekarang sudah menjadi perusahaan. Gojek dimulai dengan startup, sekarang menjadi perusahaan. Gojek itu nama panggilan, di dalamnya adalah perusahaan. Bahkan sekarang menjadi big company. Ya. Nah, bagaimana itu dimulai? Ini kuliah ini kita akan dorong agar Anda mempunyai sosio ekosistem digital yang betul-betul bermanfaat. Ya. Oleh karenanya, bagaimana kalau krisis seperti sekarang, ada pandemi, ya, apa yang boleh kita perbuat? Ya. Oleh karenanya nanti akan membangun jaringan, ya. Kita akan berjejaring. Di kuliah ini diharapkan Anda semua nanti punya jaringan, ya. Punya jejaring kalau kita berkuliah di sini. Ya. Nah, kira-kira itu deskripsinya. Bagaimana lingkup pembelajarannya? Boleh klik. Lingkup pembelajarannya itu boleh klik, Mas Lukman. Kecil sekali ya. Pada intinya adalah mampu mendorong, menjelaskan, mengaplikasikan konsep pendekatan dan strategi sosio ekosistem digital, ya, itu dalam berbagai proses. Apakah Anda mau jadi pendamping, menjadi akademisi atau peneliti di bidang komunikasi dan penyuluhan pembangunan, dia sebagai alat, instrumen, ya, tetapi Anda harus berkaitkan dengan sosionya, ya, atau dalam sosio pengembangan masyarakat. Bukan hanya teknologinya, saya ingatkan, bukan hanya itu, tapi bagaimana sosio ekosistem digital dalam pengembangan masyarakat terbangun. Ya. Kemudian dalam konteks sumber daya alam dan lingkungan. Contoh tadi sumber daya alam dan lingkungan, ya, itu sampah. Contoh pengembangan masyarakatnya itu alam sumber daya alam lingkungan itu pertanian dan sampah, ya. Pengembangan masyarakat mendekatkan bagaimana membangun komunitas digitalnya. Nah, ini dibahas melalui satu proses, ya, yang mengikuti bahan-bahan yang disiapkan dalam kontrak perkuliahan. Anda bisa ambil di course, ya, kontrak perkuliahan. Boleh klik lagi, Mas Lukman. Nah, karena kita pada masa pandemi dan kita harus bicara daring, maka kuliah kita adalah kuliah berbasis pembelajaran daring. Ya. Mudah-mudahan Anda tidak bosan. Sebagaimana kita dosen akan menyiapkan materi, ya, buku teks. Mungkin saat ini hanya PPT dulu, ya, PPT dan buku teks.
disimpan di course, Anda bisa baca, ya. Kemudian kita akan mendorong Anda mempresentasikan, ya, sesuai dengan bahan-bahan yang Anda kreasikan. Ya. Jadi nanti ada proses bagaimana berpresentasi secara kelompok, kemudian melakukan pembahasan dan penjelasan dosen. Oleh karenanya nanti saya pikir dua kelas ini ada punya, kan sudah ada grupnya, ya. Bisa jadi minggu depan di hari-hari tertentu Anda akan dikontak untuk membahas sesuatu di dalam bahan yang akan dikuliahkan. Nah, demikian juga praktikum, ya. Praktikum itu akan ada dua hal, ya. Itu melakukan dialog dengan dosen praktikum, jadi Anda akan berhadapan dengan dosen praktikum dan dibantu oleh asisten dosen praktikum dalam membahas kerjasama dalam ide-ide sosio-ekosistem digital. Ya. Nah, ini menjadi materi kelompok, ya, dipresentasikan dalam proses tertentu. Nah, dalam proses itu juga, ya, Anda akan didorong berkomunikasi dengan dosen tamu, ya, dengan dosen tamu. Ada 5 dosen tamu dalam setiap praktikum, dan ini adalah orang praktisi yang sudah mengembangkan upaya membangun seed dalam berbagai bentuk, bisa juga startup, ya, bisa juga sebuah yayasan, ya, yang bisa mendorong. Selama kreasi-kreasinya penting, ya, kreasi-kreasinya penting. Atau hasil-hasil riset tentang itu, ya, riset oleh tamu, sehingga nanti minggu depannya setelah tamu berdialog, Anda akan menyusun bahan, Anda akan presentasi di kelompok-kelompok kecil, ya, untuk menjawab. Nah, ini menjadi evaluasi dari kita, ya, bagaimana Anda berkembang mempunyai kapasitas diri. Nah, kita akhirnya akan membentuk yang namanya festival digital fest. Ya. Ini bukan perlombaan. Ya. Digital fest itu semacam sharing event, ya, dalam digital. Kalau Anda berkuliah mungkin susah, lebih baik nonton drakor. Drakor, tahu drakor? Drama kuliah. Drama Korea itu tentang startup, ya, tentang startup. Dia melakukan digital fest itu, ya, digital fest. Sehingga Anda harus punya kemampuan bekerja kelompok, ya. Kembali lagi, ya. Jiwa kita adalah membangun digital dalam konteks komunalitas, ya, bukan individual. Jadi kita harapkan nanti hasilnya adalah Anda punya bentuk bukan PT, tetapi koperasi, digital kooperatif. Di dunia ini sekarang sedang menyusul. Oleh karenanya, nanti tamu-tamu yang kita undang itu menjadi network Anda. Yang hadir dalam festival digital, nanti itu jadi network Anda. Ini menjadi media Anda bekerja nanti. Kami harapkan nanti network itu bisa menjadi bagian Anda riset lokasinya, ya. Kemudian minta bantuan, kerjasama, melakukan digital development, ya. Atau Anda ikut magang di sana, ya. Kemudian menghasilkan riset tentang aktivitas. Beberapa asisten dosen itu sebagian adalah bimbingan saya. Nah, itu boleh ditanya bagaimana kreasi-kreasi yang sedang dimulai. Ada di pertanian, ada di wisata, bahkan ada tapi tidak jadi, ya. Misalnya di gaya hidup, merubah gaya hidup, mentransform gaya hidup. Contohnya Anda berpakaian, bagaimana pakaian Anda bisa dipertukarkan dengan yang lain. Ya, dipertukarkan. Karena apa? Gaya hidupnya berbeda. Anda jangan pikir sekarang Anda punya baju bekas karena ada banjir, Anda kirim dari korban banjir dari baju bekas Anda. Itu akan jadi lap bagi mereka. Ya, jadi lap mereka, tidak digunakan. Sayang, karena ada pola baru yang muncul. Nah, itu harus pemikiran sosiologinya harus muncul. Maka kreasi-kreasinya harus ada. Ya. Tolong ini Anda ingat. Jadi praktikum kuliah ini berkait dan ini membangun kapasitas Anda dalam berteknologi digital, khususnya dalam sosio ekosistem digital development. Ya.
Boleh klik lagi, Pak Lukman. Nah, ini pengajarnya, saya didaulat jadi koordinator. Kemudian Prof. Budi Mulyono akan memberikan konsepnya, ada Pak Juara Lubis, agar ada perbedaan antara TIK pengembangan masyarakat dengan ekosistem digital. Karena Pak Juara kan lebih pada teknologi komunikasi, ICT in community development. Kita agak lebih luas ya cakupannya. Di situ ada komersialisasi, bukan menciptakan teknologi untuk berkomunikasi, bukan. Kita menyiapkan ekosistemnya, di mana ekologi komunikasinya ada di dalam. Coba kalau Anda lihat definisi, ekosistem adalah ekologi. Nah, jadi ada ekologi di dalam itu. Ya. Kemudian ada Bu Dwi Retno Hapsari, orang komunikasi, tapi akan bicara board ya, lebih besar, lebih luas. Bu Rina Mardiana, di mana kekuatannya adalah di resource management, ya. Bagaimana dikaitkan dengan socio-ekonomi. Ada Pak Sofyan, lebih sosiologi, dan ada Mbak Vera, seorang psikolog ya, mendalami psikologi. Mohon kita akan diharapkan dibantu tema-tema agar kapasitas diri kita itu berkembang menjadi digital leadership. Ya. Mungkin bisa jadi dosen akan terlibat di praktikum, ya, karena banyak dosen tamu yang akan kita libatkan. Sisanya saya pikir bisa lihat di kontrak perkuliahan ya. Ya, Pak Lukman, boleh dilanjutkan cepat saja. Cepat saja, ini sudah ada pembagian siapa mengajar. Hari ini saya mengajar, besok ya saya mengajar kelas yang lain, tema yang sama. Kemudian minggu depan ada Pak Puji, 2 kali bertemu, tapi 4 kali tatap muka nih Pak Puji. Kemudian lanjut. Terus, nah sampai ujian tengah semester. Ini ada Pak Sofyan 2 kali juga. Kemudian ada Pak Juara. Ini juga baru ujian tengah semester, ujiannya online, ya, ujiannya online. Kemudian lanjut Pak, ada Bu Vera. Bu Vera karena membantu praktikum, mungkin ide-ide kuliahnya akan dituangkan di dalam praktikum ya. Kemudian ada Bu Rina, kemudian Bu Heno ya di minggu 11. Boleh lanjut lagi. Lanjut lagi. Jadi kalau bicara startup akan diuraikan nanti. Kemudian ada kembali ketemu saya ya dalam membangun jejaring, khususnya membangun digital festival ya. Digital festival. Jadi Anda harus siap mengungkapkan kreasi-kreasi baru selama kuliah ini dan bisa didengar. Sekarang kan kita mudah ya membuat apa-apa aplikasi yang ada dan apa kekhasannya selama 1 semester. Bahkan saya sedang bersiap menyelenggarakan digital festival dalam waktu 2 bulan, ya, menghasilkan kreator-kreator di ekosistem digital tentu di tingkat nasional. Nanti kalau sempat Anda boleh hadir. Nah, ini kemudian ujian akhir semester, boleh lanjut, ada praktikumnya. Boleh lanjut, Pak. Ada praktikumnya. Jadi 2 kali praktikum biasanya dilanjutkan oleh tamu ya. Dari tamu kemudian Anda menyusunkan polanya ya, apa yang dibiar tamu, kemudian Anda presentasikan di minggu depannya. Jadi contohnya ini minggu 1-2 itu pengantar ya. Anda didorong mempunyai pemikiran. Kembali lagi, Anda jangan menghafal ya, tapi berkreasi. Saya ingatkan berkreasi. Dan ditekankan adalah di minggu pertemuan pertama bagaimana Anda bekerja sama dengan tim ya, dalam kelompok. Nanti ke depan mungkin Anda akan punya kerja tim yang lintas keilmuan. Sekarang ini baru 1 keilmuan. Ya. Nah, ada tamu di minggu ketiga, minggu keempat Anda akan mempresentasikan apa yang tamu lakukan dan apa yang akan Anda kreasikan. Lanjut lagi. Kemudian di minggu kelima, boleh lanjut Pak Mas Lukman, minggu kelima kita juga mendorong ada tamu lagi, kemudian didiskusikan. Di minggu ke-7 ada tamu lagi, ya, kemudian didiskusikan. Jadi
kami harapkan Anda menguatkan kapasitas diri Anda ya dalam membangun ekosistem digital dan punya jaringan. Salah satu bentuk membuat ekosistem adalah jaringan. Soal device, ya sekarang ini masih bergantung kepada Anda ya. Aplikasi, sudah banyak aplikasi. Ya. Bagaimana itu dibangun menjadi ekosistem, sosio ekosistem digital. Ya. Aplikasi itu banyak sekali. Ya. Boleh lanjut? Kemudian minggu ke-9, setelah kita UAS, ada tamu, kemudian didiskusikan lagi. Minggu ke-11 ada tamu, dosen tamu, kita diskusikan lagi sampai minggu ke-13, boleh dan Pak. Minggu ke-13, kita akan mendiskusikan dengan Anda mempersiapkan digital fest. Nanti kita diskusi apa itu digital fest, apa yang harus dilakukan, bagaimana acaranya. Syukur ada seni juga ya, Anda melahirkan seni sehingga seni dalam arti kata sosio digital luar biasa ya. Karena di situ ada sumber komersial juga ya, komersial. Ingat, komersialnya bukan untuk diri Anda. Anda bagian dari komunal yang menghasilkan nilai-nilai yang besar ya. Dan dibagikan, di-share agar menjadi aktivitas yang komunal ya. Nah, di minggu ke-15 kita seminar ya, Anda diminta satu kelompok menjelaskan tugas, diharapkan ini adalah menjadi rancangan ya, rancangan dalam tim. Syukur-syukur Anda bisa melanjutkannya dalam program lainnya di KPM ya. Boleh Anda. Oleh karenanya tamu-tamu yang dihadirkan itu tolong dijadikan jaringan Anda ya. Saya pikir itu yang kita lihat bahannya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya Pak Mas Lukman ya. Oh sorry. Ini bentuk tugas akhirnya ada memelihara jaringan tadi disebutkan, membuat usulan mini project, ya. Kemudian presentasi di seminar. Kemudian nilainya boleh nilai untuk nilai ada lupa untuk nilai UTS UAS 25%. Ya. Yang besar itu adalah praktikum dan tugas-tugas. Jadi fokus kepada membangun kreativitas dan kapasitas sebetulnya berdigital ya. Lebih besar sama dengan 80 mah sudah A ya. Ini sudah bagus nih. Biasanya lebih besar 80, ini karena 80 sudah A, sisanya seperti biasa ya. Saya pikir ini ya Pak, boleh dilanjut, rasanya selesai sudah itu penutup. Ciri komunitas digital yang melacak solusi kehidupan ya, secara kreatif dan cerdas. Mulai dari sekarang kita harus berkreasi dan harus peka dengan persoalan-persoalan yang bersifat. Contohnya sekarang kepekaan kita dalam menghadapi pandemi, banyak kreasi-kreasi yang bisa kita bangun. Selamat belajar, ya, selamat berkreasi. Mudah-mudahan mesin dan manusia, machine and human, itu bisa bersalaman seperti gambar ini dan bukan menyusahkan. Teknologi digital itu bukan menyusahkan. Maka dari kitalah sebagai manusia, kita arahkan mereka memberikan bahan untuk melakukan solusi atas persoalan-persoalan kita ya, bukan menambah persoalan-persoalan kita.